Karena Allah Ta'ala menghibur manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa'i wal banin. Karena kita hidup di dunia ini diberi oleh Allah Ta'ala keinginan syahwat, cinta kepada wanita, istri, dan cinta pada anak. Inilah yang harus kita syukuri. Kecintaan kita kepada istri kita dan anak, jika didasari dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, inilah yang akan yaitu menyertai kita besok di akhiratnya nanti. Selanjutnya, anak adalah ujian dan fitnah. Sebagaimana istri, sebagaimana suami, si istri diuji dengan suaminya, si suami diuji dengan istrinya, si orang tua diuji pula dengan anaknya. Dan ujian itu untuk melihat istiqamah kita beramal, kesabaran kita. Karena Allah Ta'ala menguji kita untuk dinilai siapa yang taat dan siapa yang bersabar. Dan Allah menjadikan ayat memberitahu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai hamba, sesungguhnya Allah menolong orang bersabar. Dan itu para anbiya, para utusan Allah Ta'ala diberi gelar ulul azmi karena kuat kesabarannya. Dan dengan sabar ini kaum muslimin dan muslimat kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan kenikmatan. Tidak ada puncaknya nikmat kecuali puncaknya nikmat berupa kesabaran. Bayangkan orang ketika tidak bersabar bisa bunuh diri dan juga bingung dia. Karena itu Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 14. Allah Ta'ala memberitahu kita bahwa kita ini akan diuji oleh Allah. Tapi ujian Allah Ta'ala pada kita hanya sebentar, yaitu yang sejauh umur kita antara 60 dan 70 tahun. Ini adalah umur standarnya umur kita. Beda dengan umurnya Nabi Nuh AS sampai 950 tahun. Kita berumur pendek ketika kita beramal soleh. Ini adalah kebahagiaan untuk kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surat At-Taghabun ayat nomor 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kenapa Allah Ta'ala memanggil orang beriman? Karena orang beriman adalah orang yang taat kepada Allah, yang ridha diperintah oleh Allah Ta'ala. Karena Allah merintah kita untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan Allah. Karena Allah berfirman, man 'amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Orang berbuat jahat dosanya menimpa kepada dirinya. Perlunya kita beramal saleh. Perlunya kita menuntut ilmu. Karena kita menuntut ilmu untuk diri kita. Dan ilmu itu menjadi puncaknya segala sesuatu, menjadi sejuknya hati kita. Jangankan masalah urusan din, ilmu dunia. Ketika kita tidak tahu jalan mana itu, kita akan sedih. Tetapi kalau kita tahu jalannya, kita akan gembira. Itu ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu din? Puncaknya kenikmatan. Maka Allah berfirman, hai orang beriman, kita dipanggil oleh Allah, dinasihati, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian istri-istrimu. Ini kalau yang sifatnya yang dituju adalah suami, atau sebagian suami-suamimu, wahai istri. Sesungguhnya sebagian dari istrimu atau suamimu, satu. Yang nomor wa auladikum, dan anak-anakmu. Itu aduwwan lakum, satu saat akan memusuhi dirimu. Inilah perlu kita fahami bahwa Allah Ta'ala menguji kita dengan anak. Ya, ketika diuji anak itu ada penyimpangan bagaimana sikap orang tua. Ketika ada suatu yang nusus durhaka seorang suami atau istri, bagaimana kita yaitu mengatasi mereka. Karena ini ujian. Dan Allah akan menilai hasil ujian kita. Maka Allah menjelaskan, sesungguhnya istrimu atau suamimu atau anakmu atau
akan memusuhi dirimu. Makna memusuhi ini kadang-kala menyuruh sebagian keluarga kita kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala memaksa kita untuk berbuat jahat. Makanya kita diwajibkan orang mukmin menikah dengan wanita yang salihah, menikah dengan pria yang saleh. Karena Allah melarang kita menikah dengan orang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu kaum pria laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik sampai dia beriman. Ya, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah engkau wahai wanita menikahi orang yaitu musyrik laki-laki sampai mereka beriman. Dan keimanan inilah kaum muslimah menjadi sejuknya hati. Ini peringatan dari Allah Ta'ala supaya kita bisa menasihati istri kita, istri bisa menasihati suami, demikian juga orang tua bisa menasihati anak. Karena Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya nasihat. Kalau agama itu isinya nasihat, maka kita harus menerima nasihat. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala ada kekeliruan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan paling baik orang keliru adalah bertobat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan wahai kaum muslimin wal muslimat, wahai orang yang punya istri, wahai orang punya suami, wahai orang punya anak, bahwa mereka itu suatu saat akan menjadi musuhmu, akan menjadi gelisahnya hati. Tetapi Allah mengatakan faqdaruhum wasbahara. Hanya ingatkan, perlunya kita mengingatkan. Perlunya seorang istri mengingatkan suaminya ketika keliru. Perlunya suami mengingatkan istrinya ketika keliru. Tetapi Allah mengatakan wa in ta'fu, kalau kamu wahai suami sering memaafkan istrimu, dan kamu istri sering memaafkan suamimu, dan kamu sering memaafkan anakmu, wa tasfahu, dan kamu membebaskannya, wa taghfiru, dan kamu minta ampun, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha belas kasihan. Inilah kaum muslimin kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita berbuat dosa disuruh istighfar, dan suruh kita minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah. Dan karena Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya yang mau istighfar, belas kasihan pula kepada hambanya yang mau taat kepada Allah Ta'ala. Setelah Allah mengkhabarkan kepada kita, Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa anak dan istri adalah ujian dan fitnah, maka kita harus waspada. Ujian dunia ini isinya ujian. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu surat Al-Anbiya. Walanabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Hatta na'lamal mujahidina, sehingga kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh beribadah, siapa yang bersungguh-sungguh menasihati dirinya, menasihati keluarganya, menasihati kerabatnya, ya. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh bela agama kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Dan juga kita hendaknya memerintahkan keluarga kita, ya, supaya sholat, supaya beramal soleh. Dan hendaknya kita pula menasihati saudara kita, karena Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian tolong-menolong dengan sebagian lain. Itu surat At-Taubah mungkin 61 atau sekitar itu. Jadi Allah mensifati orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan saling tolong-menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam memerintahkan yang baik dan menegur atau melarang kemungkaran. Karena itu Bapak dan Ibu, tidak mungkin kita akan memerintah yang baik kecuali kita berilmu. Tidak mungkin kita akan menasihati atau melarang yaitu keluarga kita karena mereka melanggar yang haram kecuali dengan ilmu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu, mengalahkan daripada kewajiban yang lainnya. Karena Allah menerima amal ibadah dengan ilmu.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah berfirman, jangan kamu berbuat yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengarmu, penglihatanmu dan juga pikiranmu akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Selanjutnya, anak adalah titipan dan amanat Allah yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh membiarkan, tidak boleh melantarkan. Anak adalah buah hati yang Allah berikan kepada orang tuanya. Merasa senang siapa pun orang menikah ingin dia punya anak. Karena dengan punya anak kita bergembira. Kita dibuat senang oleh anak kita, dibuat lucu oleh anak kita. Tetapi suatu saat kalau kita sebagai orang tua tidak memperhatikan akhlak anak, kerugian bagi orang tua. Dan bahkan juga menjadi sebab orang tua resah, sedih karena tingkah laku anak yang tidak terdidik oleh orang tuanya. Orang tua hendaknya maklumi bahwa anak adalah titipan Allah, ya, titipan yang itu Allah akan menanya kita. Dan harus kita pelihara. Bukan hanya memelihara urusan fisiknya saja, terutama memelihara masalah urusan agamanya, masalah urusan akhlaknya. Ya, karena dia diutus oleh Allah Ta'ala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia bersabda, saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Ta'ala menggelari beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi adalah memiliki akhlak yang mulia. Makanya tidak ada panutan untuk kita kecuali beliau. Karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala dibersihkan hatinya dari sifat yang kurang. Dan Allah Ta'ala memberi wahyu kepada beliau. Dengan wahyu itu beliau menjadi orang baik dan memerintahkan kita kepada kebaikan. Hal yang harus kita fahami ketika kita punya anak, perlu kita fahami dari satu hadis yang mengingatkan kita semuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir pasti dalam keadaan fitrah. Mana fitrah itu suci. Artinya tidak berbuat maksiat. Tidak ada anak kecil yang berbuat maksiat. Bahkan orang tua dibuat senang oleh anaknya. Ya, karena apa? Walaupun mereka kencing, walaupun dia berak, orang tua yaitu disibukkan anak, tapi senang orang tua. Karena kencing dan berak adalah sifat manusia, bukan hanya sifat anak kita, tapi diri kita sendiri. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir Allah menjadikan suci, maknanya tidak berdosa. Lalu Allah membebankan kepada kedua orang tuanya. Artinya sesuatu yang bersih, yang suci ini satu-satu kotor karena sebab orang tua yang tidak mau mendidik. Satu-satu menjadi baik karena sebab orang tua. Makanya beliau mengatakan fa'abawahu yuhawwidani. Maka ada dua orang tuanya yang membuat dia Yahudi. Dikatakan di sini fa'abawahu, bukan tetangga kita. Fa'abawahu, karena orang mesti sayang pada anaknya. Dan kadang-kala kebutuhan anak didahulukan daripada kebutuhan dirinya. Fa'abawahu yuhawwidani. Maka dua orang tuanya yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi. Karena terlantar tidak dididik dengan din. Karena manusia itu baik karena sebab pendidikan. Manusia itu punya pangkat yang tinggi karena sebab pendidikan. Apalagi pendidikan din, ini adalah puncaknya pendidikan. Au yunasiranihi, atau yang menasranikan. Ya, kita punya anak, kita di lingkungan masyarakat yang umum. Lain dengan zaman dulu, belum ada internet. Sekarang suatu kejahatan, kebaikan nampak lewat media sosial. Kalau kita tidak berhati-hati dengan anak kita, kita akan jatuh rugi. Apalagi sekarang tentang yaitu media sosial berupa internet, berupa HP atau yang lainnya, betul-betul kita bertanggung jawab terhadap anak kita. Dan kita perlu membatasi hal tersebut. Kapan anak itu boleh melihat internet dan kapan tidak. Karena kita kalau membiarkan, maka kerusakan kepada anak, musibahnya pada orang tua. Dan inilah perlu kita pahami.
Makanya perlu anak kita beri pelajaran, perlu anak kita didik, perlu anak kita bawa ke masjid untuk sholat berjamaah, perlu anak kita bawa ke masjid akan mendengarkan yang hak. Ayo nasrani atau menjadikan Nasrani, ayo majusani atau menjadikan majusi. Majusi ada menyembah yaitu matahari. Maka beliau menjelaskan kamislil bahimati tantajul bahimah. Maka anak ini ibaratkan yaitu kambing yang melahirkan anak kambing. Hal tara fiha jada'a, apakah kamu pernah melihat yaitu cacat hidungnya kambing itu? Kita tidak melihat cacatnya, tapi jadi cacat ketika yaitu induknya tidak memperhatikan anaknya. Ketika orang tua tidak memperhatikan anaknya. Ini yang perlunya kita kaum muslimin. Kita senang kalau kita punya anak yang soleh. Kita senang kalau punya anak yang beramal soleh. Karena anak beramal soleh besok akan mendoakan orang tuanya. Dalam suatu hadis, idza matal insanu in qata amaluhu. Apabila manusia itu mati putus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara yang masih mengalir ketika kita sudah meninggal dunia? Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Perlunya kita ketika mendapatkan sisa harta, simpan kita yaitu di tabungannya Allah. Karena Allah akan yaitu menyimpan tabungan kita. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Umpamanya kita mengadakan pendidikan din, membangun masjid, atau membantu anak yatim, kita didik sampai dia balik beramal soleh, adalah sedekah yang awal ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran bicaranya Allah. Allah menjaga sampai kiamat tidak berubah. Tidak ada ilmu di dunia ini yang tidak berubah kecuali Al-Quran. Yang nomor 2, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama menghafal hadis itu. Bahkan rawinya orang yang dihafal, orang yang jujur atau orang yang dusta. Begitu Allah Ta'ala yaitu belas kasihan kepada hambanya, diturunkan Al-Quran supaya kita mengambil peringatan dari Al-Quran itu, diturunkan hadis supaya kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan sunnahnya beliau. Selanjutnya, orang tua yang berikhtiar, Allah yang menentukan. Artinya begini kaum muslimin, kita ini diperintah oleh Allah, ya, diperintah untuk berbuat baik kepada diri kita, diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Bukan kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Jadi kita sebelum mendidik anak, sebelum masih anak, dinasihati diri kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu dari kemadaratan. Hindarkan dirimu dari kemaksiatan. Hindarkan dirimu dari kesyirikan. Hindarkan dirimu dari kebid'ahan, karena itu perusak dan juga penghapus amal. Bukan kalau berfirman, ya, innasyirka ladzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau wahai Nabi, seorang Nabi, jika kamu berbuat syirik maka akan batal semua amalmu yang soleh. Perlunya kita mempelajari kejahatan untuk kita jauhi, bukan untuk kita amalkan. Dan perlunya kita mempelajari kebaikan untuk kita amalkan. Ya, maka orang tua hendaknya berikhtiar, berusaha bagaimana anaknya menjadi baik. Tetapi Allah yang menentukan. Namun ketika kita berusaha, bersungguh-sungguh menasihati anaknya sampai menjadi baik. Karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina. Orang bersungguh-sungguh membela agama kami, orang bersungguh beribadah kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan jalan kami. Karena kebaikan ditempuh dengan pendidikan, kejahatan ditempuh dengan kemaksiatan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, perlunya kita mohon kepada Allah untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan istri kita. Bukan kalau berfirman, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana ya Allah karunialah kami min azwajina dari istri kami wa dzurriyyatina dan anak cucu kami qurrata a'yun penyejuk jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah jadikan kami adalah contoh orang-orang bertakwa untuk keluarga kami. Itulah doa yang sering dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga doa yang lain Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah karunia aku ini anak-anak yang saleh. Doanya zakat Nabi sekali Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria seorang nabi ini memohon ya Allah berilah karunia keturunan yang baik. Min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, karena Engkau ya Allah Maha mendengar doa hamba-Mu. Bayangkan seorang nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya anaknya menjadi orang soleh. Termasuk doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Ta'ala, anaknya menjadi nabi, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan doa yang lainnya. Tapi kita bukan seorang nabi, mohon kepada Allah Ta'ala supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah innaka sami'ud du'a. Nah, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas nomor 56 bahwa kita ini berikhtiar, Allah yang menentukan. Kita diperintah untuk usaha, tetapi Allah yang mengabulkan, Allah yang menentukan kita. Maka beliau mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka engkau wahai Nabi la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk, man ahbabta, orang yang kamu cintai ya. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, disuruh Allah Ta'ala untuk mendapat, yaitu memohon petunjuk. Innaka engkau wahai Nabi la tahdi man ahbabta, tidak bisa beri petunjuk orang kamu cintai. Ketika beliau seorang nabi tidak bisa memberi petunjuk, apalagi kita. Namun walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang beri petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Perlunya kita tahu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Dan berapa banyak orang sukses dalam usahanya karena berdoa. Berapa banyak orang sukses ibadahnya karena berdoa kepada Allah. Berapa banyak orang yang selalu mendoakan anaknya menjadi baik anaknya. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Makanya setiap gerakan kita pasti ada doanya. Karena doa itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari madarat, dari bencana. Seperti masuk masjid, keluar masjid, kita sholat, bertemu dengan istri, berkumpul dengan istri, keluar rumah, masuk rumah, berjalan safar, tentu ada doanya. Karena kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala yang melindungi kita, Allah Ta'ala yang mengamankan kita. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, maka Allah yang Maha tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini perlunya kita berikhtiar berdoa, terutama untuk diri kita, terutama untuk istri kita, terutama pula untuk anak-anak kita. Bayangkan kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah menjadi orang baik, meninggal dunia akan Allah kumpulkan di dalam surga. Ya, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh keturunannya. Orang tuanya beriman, anaknya beriman karena mendapatkan pelajaran dari yaitu orang tuanya, istrinya beriman, putrinya beriman karena mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Tidak ada nikmat puncaknya nikmat kaum muslimin kecuali nikmat surga. Tapi surga ini ditempuh dengan amal. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu, wahai kaum muslimin, akan kamu warisi sebab kamu beramal.
Dan bukan karena murnya amal, karena fadilah Allah Ta'ala terhadap orang beriman. Bayangkan kita beramal satu kebaikan, minimalnya kita dibalas berapa? 10. Ya, satu kebaikan kita masuk masjid sekali diumpamakan digandakan 10 kali. Kira kita beristighfar satu kali astagfirullah digandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali. Dan Allah berfirman, "Ja'a bil hasanah", dia bersabda, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih." Itu firman Allah, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih." Siapa yang beramal satu kebaikan digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Subhanallah. Bagaimana kita tidak beramal? Bayangkan kalau kita berdagang, ya, punya modal 10.000, keuntungan 100.000, senang kita. Barangkali kita besok ingin dagang lagi. Tapi dengan banyaknya harta belum tentu membawa kebaikan kita. Tapi banyaknya ilmu beramal soleh ini yang membawa keindahan diri kita. Selanjutnya, Rasulullah SAW tidak putus asa mendakwai pamannya Abu Thalib. Ya, pamannya Abu Thalib, yaitu bapaknya Ali bin Abi Thalib, yang mau meninggal dunia. Ketika mau meninggal dunia disuruh untuk bersyahadat, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Maka bacalah la ilaha illallah. Ini orang mau meninggal dunia. Walaupun dia kufur, kita bacakan, kita ajar sebelum meninggal dunia. Karena al-a'malu bil khawatim. Amal manusia ditinjau oleh Allah Ta'ala akhirnya. Oleh karena ada orang Muslim murtad, naudzubillah min dzalik. Ketika dia Muslim kemudian terpengaruh dengan agama yang dia kembali kepada agama nenek moyangnya, maka Allah masukkan di dalam neraka. Jadi perlu kita menjaga keimanan kita. Tetapi tidak berhasil. Bayangkan ini, Rasulullah SAW seorang utusan, ketika yaitu mendakwai dan pamannya, "Wahai ammi, qul la ilaha illallah." Bersyahadat la ilaha. Tapi pamannya ini melihat ada 2 orang kawannya. Dengan melihat kawannya ini, maka kawan mengatakan, "Apakah kamu benci agamanya nenek moyangmu?" Nah, maka itulah pengaruhnya kawan yang jelek kaum muslimin. Upayakan kita bersahabat dengan orang yang baik. Bersahabat dengan orang sholat, kita menjadi orang sholat. Bersahabat kita dengan menuntut ilmu, kita akan menjadi orang menuntut ilmu. Karena beliau mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ila man yukhalil." Manusia itu mengikuti adat, mengikuti agama temannya. Oleh karena itu perhatikan siapa temannya. Makanya ketika para sahabat Rasulullah SAW berteman dengan Rasulullah SAW, menjadi paling mulianya umat. Bahkan Allah Ta'ala memberi gelar radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridai para sahabat sebagaimana para sahabat meridai kepada Allah. Ini pentingnya kita kaum muslimin, anak-anak kita jangan sampai bergaul dengan anak yang nakal. Jangan sampai bergaul anak orang awam, karena orang awam dia tidak tahu din. Tapi penting kita yaitu menasihati anak kepada siapa anak yang bergaul. Supaya kemana kita ketika kita sering bergaul dengan orang punya ilmu, bergaul dengan orang salat, kita menjadi orang yang musolli. Nah, kemudian turunlah ayat in alaika illal falah. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi keluar kecuali menyampaikan belaka. Nah, ini dari surat Asy-Syura 48. Jadi kita punya keluarga, punya bapak, punya ibu, punya nenek, punya kakek, punya anak, punya cucu. Kewajiban kita pertama menasihati diri kita. Karena kalau kita menasihati diri kita, maka saudara kita nasihati, insya Allah akan terima. Tapi kalau kita hanya pandai menasihati dan mengamalkan, maka jarang orang mau mengikuti. Lupakan kita menjadi contoh yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Allah beritahu, wahai kaum muslimin, wahai hamba yang beriman, sungguh sudah ada suri teladan yang paling baik, yaitu Nabi Ibrahim dan juga orang beriman kepadanya. Maksudnya beriman kepada Allah. Nah, inilah pentingnya kita kaum muslimin mendidik anak kita. Jadilah kita contoh yang baik. Karena apabila kita seorang tua mengajak makan anak kita, kita makan dengan
tangan kanan, anak kita makan dengan tangan kiri, spontan kita menasihati. Terutama dalam keluarga, karena dalam keluarga ini ibu menjadi panutan anak kita, bapak menjadi panutan anak kita. Perlunya kita berhati-hati, jangan menjadi contoh yang baik terhadap anak kita, tapi berilah contoh bicara yang baik, kemudian sholat sunnah, sholat yang wajib, agar anak kita bisa mengikutinya. Selanjutnya, anak ini kaum muslimin, kenapa kita wajib mendidiknya? Karena itu bagian daripada tubuh kita. Makanya anak rupanya sesuai dengan ibunya atau sesuai dengan ayahnya. Ya, itu sudah menjadi fitrah. Karena Allah telah menjadikan demikian. Makanya ketika ada pada zaman dulu ada orang berzina, lihat anaknya ternyata ini bukan rupa dari bapaknya, bukan rupa dari ibunya, tapi anak yang lain. Dan inilah kemampuan Allah, kemampuan Allah telah menjadikan kita satu sama lain berbeda. Namun Allah telah memuliakan kita dengan keimanan. Maksudnya tatkala anak tidak tahu, belum menerima nasihat, orang tua dilarang mencacinya. Kita dilarang mencaci anak kita, kan itu anak kita sendiri. Dan kita harus bersabar ketika anak ini mukhalafah, menyimpang, jangan dipukul kepalanya. Kita bersabar karena kita ingat kita dulu waktu kecil, kalau orang tua kita masih ada, tentu akan bicara pada kita, kamu dulu lebih nakal daripada anak. Ini perlunya kita memelihara anak-anak. Anak wajar dia akhlaknya menyimpang karena akalnya belum sempurna, terutama anak yang belum balik. Perlunya kita bersabar, mendidik yang bagus. Karena orang mendidik anaknya, dia akan mendapatkan pahala dari orang tuanya, dari Allah Ta'ala, karena mendidik anaknya. Dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, kamu jangan mendoakan jelek kepada dirimu. Ya, karena suatu saat doa itu dia kabulkan oleh Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah merintah, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Jadi tidak boleh kita mendoakan jelek kepada diri kita sendiri. Jangan, tapi kita ketika berbuat maksiat, mohon ampun pada Allah, beristighfar. Ketika kita dihadapkan musibah yang besar, ingat kita mohon kepada Allah, bersabar. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan menolong orang bersabar. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berdoa berapa tahun, tetapi dengan kesabarannya Allah beri gelar ulul azmi. Rasulullah SAW berdakwah dikatakan gila, dilempari kotoran orang kafir, dan beliau bersabar. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amalmu yang baik itu akan menghapus kejahatan. Perlunya kita kaum muslimin beramal yang soleh, sehingga dosa-dosa kita yang lalu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala dengan amal yang soleh, amal soleh kita. Yang nomor dua, wala tad'u ala aulatikum, jangan kamu berdoa mencelakakan anakmu. Ya, jadi pertama kalau kita ada musibah, kita sakit atau yang lain, ya Allah matikan saya saja, tidak boleh. Karena Allah menjadikan hambanya diuji itu menunjukkan Allah sayang kepada hambanya. Dalam satu hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila menguji, mencintai satu kaum diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Oleh karena tidak ada ujian paling berat melainkan ujian para utusan. Bayangkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala dikatakan gila, bahkan mau dibunuh dan juga diracun pula. Padahal itu seorang nabi, tapi karena Allah ingin menguji hambanya. Oleh karena kita harus bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menolong orang bersabar. Ya, pertama kita tidak boleh berdoa mencelakakan dirinya. Ruwetnya apapun kita mohon kepada Allah.
Dan juga musibah-musibah menimpa pada kita kalau kita bersabar itu menghapus dosa. Dan dengan bersabar kita menambahkan pahala. Yang nomor 2, wala tad'u ala auladikum. Jangan kamu mendoakan jelek kepada anak. Kadang-kadang kita diuji anak baik, alhamdulillah. Diuji anak nakal, kita harus bersabar. Karena kalau anak kita harus tahu mengapa anak ini nakal. Orang baik kan ada sebab, orang nakal juga kan ada sebab. Maka kalau kita sejak kecil anak kita didik, insya Allah menjadi anak yang baik. Dan anak itu menjadi nakal karena sebab pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam seperti HP atau yang lainnya. Ini perlunya kita, yaitu mengontrol anak kita. Tidak boleh kita bebaskan. Karena pengaruh jahat lebih diikuti oleh hawa nafsu daripada kebaikan. Karena Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mesti mengajak kamu jelek, mesti mengajak yaitu kepada kemaksiatan. Karena itu orang yang sifatnya dikuasai oleh hawa nafsu lebih banyak merugikan dirinya dan umat daripada bermanfaat untuk dirinya. Wala tad'u ala amwalikum. 3, jangan kamu doakan kejelekan atas hartamu. Ya. Apabila ada rugi orang yang lain lalu kita ya Allah jadikan saya miskin saja. Ya Allah hancurkan dunia harta saya tidak boleh. Karena Allah Ta'ala memberi kita harta untuk kita manfaatkan. Maka harta kapan manfaat? Apabila kita gunakan untuk ibadah. Kelebihan harta kalau kita tumpuk di rumah hanya berupa kertas. Tapi kalau kita hadiahkan pada orang miskin, kita bantu fakir miskin, kita punya duit, kita bantu untuk bangun lembaga din, yayasan atau masjid, ini manfaatnya duit. Karena beliau mengatakan mali. Oh itu harta saya, itu harta saya, itu harta saya. Maka beliau mengatakan wa ma min malin illa ma akala fa'afna. Orang itu tidak punya harta kecuali dimakan yang habis itu hartanya. Wa ma tasaddaqa fa'amdha. Dan harta yang disedekahkan yang sudah lewat itu adalah harta kita. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan. Tidaklah kamu berdoa lalu Allah Ta'ala mengabulkan doanya, maka menjadi aniaya orang tersebut. Ya, jadi kita punya anak tidak boleh mendoakan jelek anaknya. Kita punya istri jangan didoakan jelek istri kita. Bahkan kita punya pemimpin jangan didoakan jelek pemimpin kita. Ya. Karena apabila jelek didoakan jelek, kehancuran lebih bahaya daripada kita mendoakan keluarga kita jelek. Doakan yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintah kita untuk mendoakan pemimpin yang keliru, kita doakan yang baik. Jangan lupa ketika kita sholat, ya, mendoakan pemimpin kita, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pemimpinku ini berilah pemahaman akal. Karena pemimpin kalau jelek itu wajar, karena yang datang bukan satu orang, agama yang lain datang, orang-orang sekuler datang, orang mukmin dan bingung mereka ini. Apalagi rata-rata pemimpin belum tahu agama yang jelas. Ini perlunya kita mendoakan kebaikan doa kita kepada pemimpin menjadi baiknya umat. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan doakan pemimpin menjadi baik. Baiknya pemimpin, baiknya rakyat. Ya, ini terkadang kita jumpai demonstrasi, unjuk rasa yang lain. Itu tidak akan membahayakan kepada dia kalau dia punya orang-orang yang kuat. Tapi doa ya Allah berilah petunjuk pemimpin kami. Ya Allah berilah ketenangan jiwa pemimpin kami. Ya Allah jadikan pemimpin kami orang muslim yang mengamalkan sunnah. Itu adalah kebaikan untuk kita karena kita mendoakan kepada orang. Dan bisa jadi Allah akan mengabulkan doa kita karena Allah menerima doa hambanya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Beliau bersabda, paling baiknya kami itu paling baik kepada keluarganya. Hanya keluarga, kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau seorang wanita berbuat baik kepada suaminya, kepada anaknya, belum kepada cucunya. Wa ana khairukum li ahli. Katanya dia, saya ini adalah orang paling baik kepada keluarga.
Bayangkan tidak ada satupun istri yang dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan padahal istri itu kekurangan akalnya. Kekurangan karena naqsuddin, kurang agama. Karena apa? Kalau dia khair tidak sholat, suatu saat tidak waktunya siap, udur karena dia datang bulan tidak sholat, itu kurang agamanya. Tapi kalau kita seorang laki-laki yang menjadi kuat mental, kita selalu mendoakan istri kita kebaikan untuk kita. Bukankah Allah telah berfirman yang memberi penjelasan kepada kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki bertanggung jawab mengurusi wanita, baik itu istri kita, tapi kita mengurusi wanita harus bersabar. Jangan dibentak dan jangan dilawan karena kekurangan akalnya. Terjadi perceraian karena suami tidak tahu, tidak mengerti menasihati istrinya. Terjadi banyak perceraian itu umumnya orang awam. Orang punya ilmu, dengan ilmu maka dia bisa menasihati istrinya. Dan seorang istri yang dinasihati dia akan menerima, karena itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa ana khairukum li ahli, sedangkan saya paling baik kepada keluarga. Ya. Bagaimana kita seorang suami menjadi paling baik kepada keluarganya? Bagaimana seorang istri menjadi paling baik untuk anaknya? Karena kebaikan datangnya dari Allah, al-barakatu minallah. Mohon kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa. Wala tai'asu min rahillah. Jangan putus asa, tapi kita hendaknya semangat. Selanjutnya, bersabar tatkala datang musibah. Ya. Manusia diuji oleh Allah. Tidak ada manusia tidak diuji. Bahkan ujian yang paling berat para nabi. Ujian kita masih ringan dibandingkan para anbiya, para sahabat, ya, dan juga orang-orang yang punya ilmu dicaci maki. Tapi orang punya ilmu itu karena dia tahu dunia itu isinya ujian, bersabar mereka. Dengan dasar hadis innamas sabru inda sudmatil ula. Kapan kita dinamakan bersabar? Bersabar itu ketika kita ada musibah, kita bisa menahan marah kita. Nah, itu punyanya sabar. Berapa banyak orang menasihati sabar, dia tidak bisa bersabar. Beliau mengatakan innamas sabru 'inda sudmatil ula. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu ketika ada pukulan pertama, ada musibah pertama. Ketika kita dihadapkan oleh istri dengan bicara yang bagus, kita bersabar, itu dengan sabar. Tapi kalau bersabar setelah beberapa hari itu bukan bersabar, karena Allah Ta'ala telah menurunkan yaitu emosinya. Bersabar adalah ketika pertama kita menghadapi sesuatu, nah kita bisa bersabar. Mungkin kita cari kenapa istri kita di sana, mungkin sebabnya kita tidak tahu, perlu menanya dulu. Mengapa anak kita di sana, perlu kita menanya dulu. Ya, karena kita pun tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Bahkan juga beliau bersabda, ma uqtiya ahadun syai'an, ya, ma uqtiya ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Tidaklah Allah memberikan suatu kebaikan yang paling baiknya kecuali memberi kesabaran. Orang itu kaya, dia juga punya harta, kalau tidak bersabar akan mati dengan sebab yaitu emosinya, akan menjadi jatuh kedudukannya karena sebab dia tidak bersabar. Saudara lagi, ma uqtiya ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Tidaklah seorang itu diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan dan juga keluasan ilmu melainkan karena sebab kesabaran. Makanya semua para sahabat, semua para nabi dikawini Allah Ta'ala kesabaran. Demikian juga para sahabat. Demikian juga kita seorang suami bagaimana bersabar ketika ada kesalahan kekurangan istri kita. Sebagaimana istri yang punya ilmu hendaknya bersabar ketika ada tingkah laku dari suami kita yang saat itu mungkin dia tidak tahu. Demikian juga perlu kita bersabar mendidik anak, karena anak adalah kesayangan kita. Kalau kita bersabar mendidik, menjadi baiknya anak, menjadi baiknya orang tua. Bahkan suatu saat seorang anak akan mendoakan kebaikan kepada orang tuanya.
Jangan terburu-buru memutuskan perkara. Ya. Jangan terburu-buru memutuskan perkara. Ini biasanya kalau kita dihadapkan yaitu perkalian antara suami istri, antara anak, antara tetangga, kita berpikir dulu. Ya, kita mencari, tenangkan jiwa kita. Mohon dulu kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, kemudian baru kita berpikir. Karena suatu saat kalau kita terburu-buru memutuskan perkara, yang menyesal adalah diri kita sendiri. Kamu menuduh saya demikian, ternyata tuduhanmu tidak benar. Berarti kita yang jelek, bukan orang yang kita tuduh itu yang jelek. Makanya beliau bersabda, at-ta'anni minallah, at-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Abu Ya'la. At-ta'anni minallah, bersabar, ya, datanya dari Allah. At-ta'anni minallah, maka kita disuruh bersabar. Bahkan yang disuruh bersabar beliau dulu, isbiru wa sabiru, bersabar dan menjadilah orang bersabar. Karena sabar itu ujian dari Allah. Mana sabar? Habsun nafsi ala ma la yuridu. Bersabar menahan nafsu kita tentang hal yang tidak kita senangi. Dan as-sabru ala ma la yuridu. Bersabar menahan diri dari hal yang tidak kita senangi. Mungkin kita melihat anak kita nakal, langsung merah mata kita, mukul, jangan. Kita cari dulu apa sebabnya, kan itu anak kita. Al-ujlatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah pekerjaannya syaitan. Ya. At-ta'ani minallah, orang bersabar, berhati-hati itu adalah dari Allah, karena dari Allah. Al-ujlatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah tingkah lakunya syaitan. Karena kita sering menjumpai orang yang marah emosi karena mereka dikuasai oleh syaitan. Orang bersabar karena Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Kemudian selanjutnya berikhtiar dengan meningkatkan ibadah. Ya, ikhtiar usaha. Bagaimana kita sukses dalam ibadah kita kalau kita berikhtiar? Sukses dalam yaitu apa itu kita berniaga, mencari rezeki, berdagang dengan ikhtiar pula. Maka orang berdagang bersabar dia. Bagaimana kita bisa bersabar dalam masalah ibadah? Bersabar dalam masalah ibadah menjadi tenangnya jiwa di dunia dan menjadi nikmat kita di akhirat selamanya. Tetapi orang bersabar yang berniaga belum tentu dia nikmat di akhiratnya, karena dia hanya mengumpulkan harta. Ketika para pedagang mencari uang bersabar, berlaku lembut kepada pembeli, ya, tidak kasar disenangi oleh orang, maka Islam mengajarkan kita berlaku lembut kepada orang yang marah terhadap kita. Maka Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah 45. Ya. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kita membaca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka wasta'inu, mintalah kamu bertolong pada Allah Ta'ala bisabri, akan menjadi orang bersabar. Karena yang menjadikan bersabar Allah. Allah yang beri karunia hambanya bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah dan salat. Wassalah dan salat. Salat adalah amalan fisik, sabar adalah amalan hati. Karena itu orang yang selalu salat insya Allah mendapatkan karunia dari Allah kesabaran. Dan kita tidak menjadi orang paling sabar kalau orang punya ilmu, orang yang ahli ibadah. Bayangkan Rasulullah SAW dicaci maki, dikatakan gila, dilempar yaitu dengan kotor, bersabar karena tahu ini ujian dari Allah. Dan Allah akan memberi pahala kepada orang yang bersabar. Wa innaha lakabiratun. Bersabar itu mesti berat. Berat untuk orang bersabar ini illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk ibadahnya. Terutama kita kaum muslimin ketika kita berkeluarga. Ada saja di rumah tangga yang tidak kita senang. Entah itu seorang istri tidak senang kepada wataknya suami,
atau suami tidak senang kepada yaitu akhlaknya si istri, atau keluarga tidak senang kepada anaknya, ada saja. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, tingkatkan doa kita kepada Allah, tingkatkan sholat kita yang wajib yang sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberi kemudahan. Karena itu sudah janjinya Allah Ta'ala kepada kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sebagaimana ini dijelaskan yaitu oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyuruh hambanya yang ingin mendapatkan kebaikan dunia. Allah menyuruh hamba yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat agar minta pertolongan pada Allah. Ista'inu billah, mintalah pertolongan pada Allah dengan bersabar. Bersabar. Bayangkan orang berusaha ingin membuat bangunan yang lain, dia bersabar dulu. Ini ada ini dibongkar lagi, bersabar. Kalau dia bersabar hancur. Jadi orang ketika mencari urusan dunia bersabar, maka orang yang beribadah kepada Allah lebih harus bersabar. Karena bersabar kita menghapus dosa. Bersabar kita menggandakan yaitu pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Baik, begitu ayat yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Betul.